langsung saja untuk tutorialnya. Baik, kami akan memberikan tutorial terkait SPT, di mana SPT tersebut adalah elektronik SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk memudahkan si wajib pajak melaporkan SPT. Adapun keuntungan-keuntungan dari adanya SPT yaitu pertama, lapor SPT menjadi cepat dan aman, laporan terkait SPT juga tersistem, dan mengurangi pemakaian kertas atau paperless. Baik, dia lanjutkan. Baik, langsung saja di sini ada kolom seperti ini, kita pilih DB. Kemudian masuk username dan password. Username-nya administrator dan password-nya 123. Kemudian login. Login berhasil dilakukan, oke. Selanjutnya pilih SPT. Buat SPT baru. Akan muncul kolom seperti ini, masukkan bulan dan tahun yang akan kita buat SPT. Di sini kita masukkan bulan Juni tahun 2020. Kemudian klik buat SPT. Sebentar deh. Oke. Oke, kita ulang ya. Lanjut ke buka SPT deh. Oke, kemudian pilih SPT, lalu SPT yang telah dibuat. Ya, lanjut. Sudah, Evan? Ya. Lanjut. Kemudian pilih isi SPT. Lalu ke daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Ya. Akan keluar kolom seperti ini. Untuk menambah list karyawan yang akan dilaporkan kepada ISPT, maka kita klik menu tambah di pojok kanan bawah. Kemudian input data pemotongan pajak, kita input nomor NPWP-nya 73 562 930 5408 000. Input nama. Oke. Kemudian pilih kode objek pajak yang pertama 21 strip 100 strip 01 untuk pegawai tetap. Kemudian isi jumlah penghasilan bruto. Kita ambil contoh 15 juta. Kemudian PPh dipotong, kita masukkan 4.500.000. Nah, kemudian kode negara domisili untuk warga negara Indonesia itu diabaikan saja, tidak perlu diisi. Kalau untuk warga negara asing itu diisi sesuai negara domisilinya. Kemudian klik simpan. Kemudian pilih yes. Jika kita akan input lagi, kita ambil contoh lagi ya, 73 562 930 5408 000. Kemudian input namanya. Ya, kita pilih masih pegawai tetap. Untuk penghasilannya 15 juta. Masih sama ya. Untuk PPh dipotongnya 4.500.000.
Nah, ini saya ambil contoh warga negara asing, misalnya Belgia. Oke, kita klik simpan. Yes. Untuk satu lagi saya input 73 562 930 5408 000. Kemudian input nama seperti tadi. Ini saya ambil contoh yang kode pajak kedua untuk penerima pensiun. Jumlah penghasilan brutonya 4 juta. Untuk PPh dipotongnya 400.000. Untuk kode negara domisilinya abaikan saja, terus klik simpan. Iya. Udah kita close. Kemudian kita masuk lagi ke menu isi SPT, seperti tadi, ke daftar pemotongan pajak. Untuk satu masa pajak. Nah, akan keluar seperti ini data karyawan yang telah kita input SPT-nya. Kemudian kita ke bagian B, sesuai karyawan yang telah kita input. Untuk jumlah pegawai, itu 2. Untuk jumlah pensiunan, 1. Kemudian isi jumlah penghasilan bruto pegawai, kita jumlahkan saja 30 juta. Lalu jumlah penghasilan bruto pensiunan 4 juta. Nah, untuk yang poin C ini sudah otomatis terisi jika kita sudah mengisi poin B. Lalu klik simpan. Bagian B berhasil disimpan, oke. Kemudian close. Kita masuk lagi ke isi SPT. Kemudian masuk ke SPT induk. Baik, akan keluar kolom seperti ini untuk surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 21. Untuk kolom-kolomnya kita bisa lihat. Yang bagian B untuk perhitungan PPh. Yang bagian C untuk objek pajak final. Yang bagian D untuk lampiran. Kemudian yang bagian E untuk pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kemudian close. Lalu kita masuk lagi ke menu isi SPT, kemudian pilih daftar SSV atau PBK. Di sini akan ada kolom untuk daftar surat setoran pajak atau pemindah bukuan untuk pemotongan pajak penghasilan 21. Saya lanjutkan ya, Dea. Iya, boleh. Selanjutnya, saya akan menginput PPh pasal 21 terkait pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap. Cara penginputannya berbeda dengan cara yang dilakukan oleh Saudari Dea, di mana Saudari Dea menginput terkait pegawai tetap dan penerima pensiunan secara berkala. Maka kali ini saya akan menginput terkait PPh pasal 21 untuk pegawai kontrak, di mana caranya yaitu yang pertama, klik isi SPT, kemudian daftar bukti potong, maksud saya, kemudian pilih tidak final. Di sini belum ada pegawai kontrak yang perusahaan saya telah input, maka untuk menambahkannya, pilih baru.
Di sini ada yang harus diisi seperti NPWP, nama, NIK, alamat, jumlah penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak. Baik, di sini saya akan ambil yang pertama yang mempunyai NPWP pegawai kontrak. Namanya sudah otomatis karena sebelumnya sudah saya masukkan. Sudah input, ya. Kemudian pilih kode objek pajak. Di mana kode objek pajak di sini banyak jenisnya. Tinggal kita lihat saja. Ini ada keterangannya sebelah sampingnya kode. Kita akan pilih untuk pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak. Maka pilih 21 strip 100 strip 03. Kemudian setelah Anda memasukkan kode objek pajak, Anda diminta untuk memasukkan perhitungan secara detail. Klik OK. Di sini diminta terkait PPh pasal 21 untuk tenaga kontrak, status PTKP-nya TK atau tenaga kontrak, cara pembayarannya secara bulanan, jumlah tanggungannya saya pilih 0, jumlah hari kerja dalam 1 bulan, saya input 22 hari, kemudian jumlah penghasilan brutonya, saya masukkan 8 juta, kemudian klik selesai. Di sini secara otomatis bahwa jumlah penghasilan bruto pegawai kontrak di dalam suatu perusahaan, di mana dasar pengenaan pajaknya 3.500.000 dengan tarif 5%, maka PPh yang dipotongnya sebesar 175.000. Di sini di C, di kolom C ada identitas pemotong, NPWP perusahaan, tanggal pemotongan, nama perusahaannya. Kemudian kalian klik simpan. Ya. Kemudian saya akan mencontohkan kembali terkait pegawai kontrak yang tidak memiliki NPWP. Saya masukkan 000 semuanya. Anda harus memasukkan NIK, caranya sama seperti pegawai kontrak yang mempunyai NPWP. NIK yang dimasukkan haruslah valid sesuai data aslinya. Kemudian isi alamat. Di sini masih pilih 21 strip 100 strip 03. Anda diminta untuk memasukkan perhitungan detail kembali. 22 hari selama 1 bulan. Jumlah penghasilan brutonya 5 juta. Kemudian klik selesai. Maka otomatis di sini bagi pegawai kontrak yang dia tidak memiliki NPWP, maka dia plus ditambahkan tarifnya itu sebesar 20% selain 5% tadi. Maka PPh yang dipotongnya 30.000. Kemudian klik simpan. Setelah semua PPh di dalam suatu perusahaan telah diinput, maka pilih close. Kemudian pilih isi SPT. Untuk selanjutnya kita harus mengisi SPT induk. Di mana SPT induk tadi di sini sudah otomatis ditambahkan dengan yang inputan oleh saudari dia tadi, di mana pegawai tetapnya ada 4, penerima pensiunan 2, pegawai tidak tetapnya 2 yang baru saja saya masukkan. Kemudian di sini ada perhitungan PPh-nya. Mohon maaf ada suara motor lewat. Kemudian C ada objek pajak final, lampiran yang dibutuhkan. Kemudian yang E ada pernyataan dan tanda tangan pemotong. Tanda tangan pemotong di sini biasanya orang yang mempunyai jabatan tertinggi di dalam perusahaan terkait pengelolaan keuangan di dalam suatu perusahaan. Kemudian klik simpan. Simpan. Artinya SPT induk di suatu perusahaan yang tempat Anda bekerja itu berhasil disimpan. Kemudian jika Anda ingin mencetaknya atau Anda ingin menyimpannya SPT induk tersebut di dalam format lain, bisa Anda klik cetak.
Mohon maaf masih loading. Lag ya? Iya, muter. Gimana ini? Alah. Itu kenapa ya, Epan? Ini masih not responding ya? Di saya blank. Oh, ya udah saya close program dulu, masuk lagi. Bentar ya. Oke, saya ulang kembali. SPT-nya masih SPT yang tadi. Kemudian kan tadi di proses terakhir itu pengisian SPT induk. PT ini. Seperti ini. Ini inputan datanya masih ada. Kemudian klik simpan untuk memastikan bahwa SPT induk berhasil disimpan. Disimpan. Cetak. Nah, mohon maaf menunggu lama. Nah, di sini sesudah Anda mengklik cetak, di sini akan ada tampilan bahwa SPT atau jumlah total pajak terhutang atas karyawan di suatu perusahaan itu sebesar berapa sih? Sini sudah ada totalnya. Maka PPh pasal 21 yang harus dibayarkan perusahaan terkait pegawai kontrak, terkait pegawai tetap maupun penerima pensiun secara berkala itu sebesar 9.605.000. Karena tadi ESPT itu menganut konsep untuk mengurangi penggunaan kertas, maka di sini sistem mainnya atau mekanismenya bisa dapat dikatakan sama seperti SAP. Maka kalian bisa Export file. menyimpannya Di dalam save. bentuk yang lain, bisa dalam bentuk FDF. Di sini saya akan coba simpan dalam bentuk FDF. SPT induk. Kemudian klik save. Oke. Ini artinya bahwa SPT induk di suatu perusahaan tersebut sudah berhasil disimpan. Maka kita close. Close. Yang terakhir yaitu, bukan yang terakhir, langkah selanjutnya yaitu daftar SSP. SSP ya, surat setoran pajak. Di mana surat setoran pajak ini harus ada NTPN terlebih dahulu. Artinya NTPN tersebut didapatkan ketika suatu perusahaan sudah membayarkan pajak terhutang atas pegawai atau penerima pensiun di suatu perusahaan tersebut. Klik tambah. Kode akunnya pilih 411121 untuk PPh pasal 21. Ini pilih 100. NTPN-nya seperti yang sudah disebutkan oleh Junita, 16 digit terdiri dari angka dan huruf. Saya pilih 0, kemudian simpan. Oh maaf, jumlah PPh yang di store-nya belum saya input. Maka untuk jumlah PPh yang di store-nya disesuaikan dengan PPh yang terhutangnya sebesar 9.605.000. 5.000. Kemudian klik simpan. Kemudian klik yes.
cost. Setelah SSP berhasil perusahaan buat, maka selanjutnya yaitu pelaporan SPT terkait pajak yang terutang untuk pegawai di perusahaan tersebut. Klik CSP, kemudian pilih pelaporan SPT, kemudian pilih masa dan tahun pajak yang telah saya buat tadi. Di sini pastikan PPh terutang dan SSP yang di store-nya itu jumlahnya sama besar. Sama. Maka tinggal klik buat file CSP. Filenya berbentuk CSP sama seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23 sama seperti itu perlakuan. Kemudian klik save. Artinya CSP berhasil dibuat dan laporan SPT tinggal tinggal perusahaan melaporkan ke kantor pajak terdekat. Seperti itu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya dan rekan saya Dea sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya.